salah satu orang pintar yang bernama Pak Bayan. Nah, sesampainya di lokasi, Pak Bayan pun segera langsung berusaha menyadarkan mereka yang kesurupan, Wak. Tapi gara-gara jumlahnya terlalu banyak, Pak Bayan cuma sendiri, Pak Bayan pun jadi kewalahan. Akhirnya Pak Bayan bilanglah sama dosen dan juga panitia acara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, jujur saya nggak sanggup kalau harus menolong mereka ini sendirian. Jumlah mereka terlalu banyak, saya kewalahan. Lebih baik begini saja, kita bawa mereka ini semua kembali ke desa untuk diobati dan dibersihkan di sana. Bukan dalam hutan, dekat desa tuh, desa tempat tinggalnya si Kori, si Penny sama Diana. Mendengar saran dari Pak Bayan, seketika mereka pun langsung setuju. Oke, baik Pak, mari kita bawa semuanya. Tapi sayangnya mobil TNI yang tadi pagi dipakai buat mengantar mereka ternyata udah balik, Wak. Kendaraan yang bisa mereka gunakan pada saat itu cuman motor punya dosen dan panitia aja. Akhirnya gara-gara nggak ada pilihan lain, mereka pun memilih untuk membawa satu persatu orang yang kesurupan itu dengan bawa motor. Dan di saat yang sama panitia juga langsung nelpon mobil TNI tadi supaya bisa balik dulu dan membantu evakuasi yang kesurupan ini. Nah, adalah tuh kan, sembari menunggu mobil TNI itu datang, Wak, para panitia mulai membawa salah satu mahasiswa baru yang kesurupan itu menggunakan motor. Dan kalian tahu siapa mahasiswa pertama yang dibawa pakai motor nih? Keke, Wak. Masih ingat kalian si Keke? Yang awalnya tadi dia nengok segerombolan orang dari suku pedalaman tuh, kesurupan juga dia nih. Nah, Keke duluan dibawa. Nah, di sepanjang jalan menuju desa, adalah tuh Keke terus menerus berteriak dengan suara lantang. Bodoh kalian semua, semuanya salah, Wak. Tahu diri, katanya. Oh, teriak-teriak lah nggak karuan. Nah, melihat kondisi Keke yang semakin mengkhawatirkan ini, panitia yang mengantarnya pun semakin ngebut lagi melajukan motornya. Sesampainya di desa, Wak, Keke pun dibawalah ke rumahnya Kori. Dan saat rombongan dari perkemahan ini nyampe di rumah, kebetulan Diana, Wawa kita yang ngirim cerita ini juga ternyata lagi ada di rumahnya Kori. Kan mereka sepupuan kan. Terkejutlah si Diana ketika dia mendengar ada suara-suara keributan dari luar kan. Diana pun langsunglah berlari ke depan rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata pada saat itu di halaman rumahnya Kori udah ramai orang, Wak. Ada banyak tetangga yang datang juga mengerumuni si Kori yang lagi kesurupan ini. Akhirnya Diana dan beberapa tetangga itu pun bersama-sama menggendong si Keke yang lagi kesurupan ini ke dalam rumahnya si Kori. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun langsung berusaha untuk menyadarkan Keke yang masih kesurupan ini, Wak. Tapi sayangnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Keke ini nggak mau keluar juga. Dan ketika mereka semua sudah mulai merasa kewalahan, Wak, tiba-tiba datanglah ini seorang bapak-bapak. Kami nggak kenal bapak-bapak ini siapa, Nadia. Main masuk aja gitu ke dalam rumah, langsung menghampiri kami. Dan ketika si bapak itu melihat si Keke kesurupan, Wak, dia langsung bilang, ambil sebotol air, cepat, katanya. Udah aku tuh yang ambil botol air tuh, kata Diana kan. Dan setelah botol air itu dibawa ke nama si Diana, bapak itu pun tampak macam komat kamit sedang membaca doa. Kemudian si bapak ini pun menunjuk ke arah Keke sambil berkata kepada warga-warga yang ada di sana, tolong angkat anak ini ke halaman depan rumah, kita obati dia di sana, katanya. Dah lah tuh, untung kompak semua ini, Wak. Dibawalah ini si Keke keluar